Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM S1S123017 dari kelas Ganjil, mahasiswi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Video ini merupakan video tugas ke-6 mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang merupakan video praktik dan juga penjelasan kelas lanjutan, point dan juga television. Nah, pada video ke-6 ini, kita akan mempraktikkan dan juga memahami konsep-konsep dasar dari OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan juga kelas sebagai prinsip dasar dalam OOP. Nah, kita dapat mengelompokkan data dan juga fungsi menjadi satu unit yang disebut dengan objek, yang dibuat berdasarkan sebuah blueprint yang disebut dengan kelas. Pada video kali ini berhubungan dengan tugas-tugas sebelumnya, yaitu tugas ketiga tentang penjelasan mengenai kelas dan juga objek. Video sebelumnya yaitu tentang kelas dan objek, di mana kita harus mengingat tentang apa itu kelas dan juga objek. Mengingat kembali bahwa kelas itu merupakan template untuk membuat objek atau blueprint untuk membuat objek, di mana kelas ini mendefinisikan atribut atau data dan juga metode yang dimiliki oleh objek tersebut atau fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Sementara objek itu merupakan bagian dari kelas atau instansi dari kelas yang memiliki data tertentu dan dapat menjalankan metode yang ada di dalam kelas. Nah, pada materi tugas ke-6 ini, yaitu kelas lanjutan, point dan television, di mana kita diminta untuk membuat dan menjelaskan dua kelas yang lebih kompleks dengan konsep OOP. Dalam kelas point ini digunakan untuk menggambarkan titik-titik dalam ruang dua dimensi dengan dua koordinat, yaitu X dan Y. Sementara kelas television ini merupakan kelas yang menggambarkan sebuah televisi dengan beberapa atribut dan metode seperti merek dan juga status seperti hidup atau mati serta volume. Sebelum masuk ke dalam kelas ini, kelas point, selain kelas dan objek, materi tugas ke-6 ini juga berhubungan dengan pewarisan dan juga polimorfisme, di mana nantinya untuk memperdalam pemahaman tentang kelas-kelas lanjutan tadi, kita harus mengembangkan kelas-kelas tersebut dengan konsep pewarisan dan juga polimorfisme, di mana dua konsep lanjutan dalam OOP itu perlu kita ingat kembali bahwa pewarisan atau inheritance membantu kita untuk membuat kelas yang mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Sementara polimorfisme ini membantu kita untuk membantu objek dari kelas turunan dari kelas pewarisan tadi untuk memiliki implementasi metode yang berbeda meskipun menggunakan nama dan juga metode yang sama. Bisa kita lihat pada W3 School ini. Sebelumnya kita pelajari tentang ini kelas dan objek. Berarti kelas lanjutan ini dan juga television ini berhubungan dengan kelas objek, inheritance, dan polymerism. Baik, kembali lagi pada topik tugas ke-6 mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Nah, pada
Pada video kali ini, kita diminta untuk memberikan penjelasan tentang cara kerja kelas dalam OOP. Selain penjelasan dasar tadi, kita juga diminta untuk memberikan beberapa teknik lanjutan seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme, serta penerapan metode dalam kelas, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk mempraktikkan, tentu kita akan mengubah, menguji, dan mengoptimalkan codingan yang ada untuk memahami konsep-konsep atau mengembangkan konsep-konsep kelas tadi. Nah, pasti sebelum masuk pada penjelasannya, kita kembali pada contoh kode. Sebelum masuk pada contoh kode, kita harus kembali mengingat konsep-konsep dasar dari objek dan juga kelas dalam OOP. Contohnya, jika kita membuat sebuah kelas point nanti, kita bisa menghasilkan banyak objek point, di mana masing-masing dengan koordinat X dan Y yang kita sebutkan tadi itu berbeda. Begitu juga dengan kelas televisi yang kita gunakan bisa membuat objek televisi dengan merek dan juga status yang berbeda. Nah, untuk membuat kelas, kita menggunakan kata kunci kelas. Kita pasti menggunakan kata kunci kelas. Diikuti dengan nama kelas tersebut nantinya, di mana di dalam kelas ini kita mendefinisikan atribut serta metode yang menggambarkan properti dan perilaku objek. Kita untuk mengetahui tentang kelas point lebih dalam, kita tentu akan
Nah, untuk penjelasan mengenai class point, kita memulai dengan kelas pertama, yaitu poin, di mana kelas ini berfungsi untuk menggambarkan titik dalam ruang dua dimensi, di mana titik ini memiliki dua koordinat, yaitu X dan Y, di mana kita akan menulis kelas dengan atribut X dan Y yang dapat diubah. Nah, setelah kita membuat file baru, kita akan membuat kata kunci kelas dulu, diikuti dengan nama kelas tersebut. Misalkan class point, lalu kita akan mendefinisikan menggunakan metode init.
Kita menggunakan init di mana nilai X dan Y itu 0. Nah, setelah itu selanjutnya
Nah, pada pada codingan ini kita mendefinisikan menggunakan metode init yang menjadi konstruktor di Python. Nah, konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai-nilai atribut dari X dan juga Y. Jika nilai tidak diberikan, maka nanti nilai X dan Y itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan class point untuk membuat objek dengan panggilan metode display seperti tadi. Nah, kita cukup membuat objek baru dengan menyebut koordinat yang diinginkan. Misalnya kita ingin membuat titik di posisi 5 dan juga 8. Seperti contohnya
Nah, konsep utama dalam OOP itu adalah enkapsulasi yang membantu kita untuk menyembunyikan implementasi internal dari objek dan juga hanya mengizinkan akses melalui metode publik. Sebagai latihan, kita coba menambahkan metode baru di kelas point, misalnya metode untuk menghitung jarak antara dua titik. Untuk metode menghitung jarak, kita harus menggunakan, kita akan menerima objek point lain dari menghitung jarak antara dua titik.
Nah, metode menghitung jarak ini akan menerima objek point yang lain dan menghitung jarak antara dua titik tadi.
Nah, setelah menambahkan untuk melakukan pengujian metode jarak, kita akan menulis kode pengujian jarak antara dua titik. Nah, setelah kita melakukan penulisan kode pengujian jarak, kita akan menggunakan metode ini agar kita dapat menguji fungsi jarak dan melihat apakah hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kita akan melihat output. Nah, setelah kita masukkan beberapa class point tadi, outputnya itu titik berada di antara koordinat 5 dan juga 8. Jarak antara titik 1 dan titik 2 itu adalah 8,0622574829,855. Baik, setelah kita memahami tentang class point, selanjutnya kita akan masuk penjelasan mengenai class television. Kelas ini tuh memiliki beberapa atribut seperti merek, volume, serta status. Nah, kelas ini memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan TV serta mengatur volumenya. Di sini kita akan menggunakan konstruktor init seperti sebelumnya untuk menginisialisasikan merek, volume, serta status dari televisi. Status televisi itu dimulai dalam keadaan mati dan volumenya itu dimulai pada nilai 10. Baik, kita mulai pada buat file baru. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas televisi dengan menggunakan init. Lalu kita akan menggunakan
kita akan menggunakan def merek, status, volumenya itu tadi 10. Volumenya itu tadi adalah 10. Kita hapus. Self dot merek sama dengan merek seperti ini. Lalu sama seperti kita akan membuat volume. Kita akan menggunakan statusnya itu false. Nah, kita akan menghidupkan lalu kita akan gunakan cara yang sama seperti di atas. Nah, setelah kita membuat status, selanjutnya kita akan mengatur volume.
Baik, kita menggunakan konstruktor init untuk menginisialisasi merek, volume, serta status televisi. Status televisi itu dimulai dalam keadaan mati dan volumenya itu dimulai pada nilai 10. Untuk menggunakan kelas televisi itu, kita membuat objek baru dan memanggil metode untuk menghidupkan televisi, mengatur volume, dan mematikannya. Kita misalkan init self merek volume sama dengan 10 itu adalah konstruktor yang menginisialisasi atribut merek selain merek, volume, dan juga status. Nah, secara keseluruhan televisi dimulai dengan volume 10 dengan status mati. Hidupkan dan matikan adalah metode untuk mengubah status televisi menjadi hidup atau mati. Sementara atur volume adalah metode untuk mengubah volume televisi. Nah, setelah kita melakukan struktur kode kelas televisi tadi, kita sudah menggunakan juga kelas televisi, di mana pada codingan ini objek TV1 dibuat dengan merek Samsung, kemudian televisi dihidupkan, volume diatur, dan akhirnya dimatikan. Untuk memperdalam mengenai pengembangan kelas-kelas tersebut, kita menggunakan konsep pewarisan dan juga polimorfisme dengan konsep lanjutan dalam OOP, di mana pewarisan ini yang membantu untuk membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Sementara polimorfisme ini membantu kita atau membantu objek dari kelas turunan untuk memiliki implementasi metode yang berbeda meskipun menggunakan nama metode yang sama. Kita menggunakan kelas Smart Televisi dengan dev init self merek volume menggunakan WiFi, di mana super init merek dan volume dengan self WiFi, di mana untuk menyambungkan WiFi kita menggunakan dev sambung WiFi. Jika tidak self WiFi, maka self WiFi-nya bernilai benar, maka outputnya itu WiFi terhubung. Jika tidak, atau jika dalam kondisi salah, maka WiFi sudah terhubung. Nah, dengan pada kode Smart Televisi ini merupakan kelas turunan dari televisi yang menambahkan fitur WiFi, di mana penggunaan Smart TV itu kita menggunakan kode Python smart_tv sama dengan Smart Television LG dengan WiFi dalam kondisi false. Smart TV dihidupkan dan juga Smart TV disambungkan untuk memperoleh output yang
Kita kembali untuk menggunakan kelas televisi tadi, kita membuat objek baru dengan memanggil metode untuk menghidupkan TV dengan mengatur volume dan mematikannya. Di mana television itu Samsung, di mana ada keadaan dihidupkan, mengatur volume, dan juga mematikan. Di OOP juga kita memiliki konsep pewarisan yang membantu untuk membuat kelas baru, serta mewarisi sifat dan metode dari kelas lain. Contohnya kita menggunakan smart televisi tadi yang mewarisi kelas dari televisi, tetapi dengan tambahan fitur seperti WiFi dan aplikasi streaming. Dengan menggunakan super, kita bisa memanggil konstruktor dari kelas TV dan menambahkan fitur baru pada Smart TV. Ini adalah turunan dari TV serta beberapa atribut tambahan. Outputnya, televisi Samsung dinyalakan, volume televisi Samsung diatur ke 15, televisi Samsung dimatikan, televisi LG dinyalakan, volume televisi LG diatur ke 20, WiFi terhubung, dan televisi LG dimatikan. Baik, demikianlah pembahasan tentang kelas lanjutan poin dan televisi. Kita telah mempelajari cara membuat kelas, memahami enkapsulasi, mengimplementasikan metode untuk mengatur dan menampilkan informasi, serta mengembangkan fitur lanjutan seperti pewarisan dan polimorfisme. Demikian materi pada tugas video karena mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami penerapan konsep OOP dalam kehidupan sehari-hari dan mempersiapkan dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Telah selesai sudah semua dasar-dasar pemrograman Python. Dengan sering berlatih secara rutin dan mencoba berbagai codingan yang telah dibuat, kita dapat memahami tentang OOP, kelas, poin, dan TV, serta membantu kita dalam mengerjakan penggunaan kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.